Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Ulum. Saya akan menjelaskan tentang discovery learning, yaitu model pembelajaran discovery pertama kali ditemukan oleh Jerome Bruner. Beliau berpendapat bahwa belajar penemuan discovery learning sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia. Siswa belajar yang terbaik adalah melalui penemuan sehingga berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Dengan model pembelajaran discovery, pengetahuan yang diperoleh oleh siswa akan lama diingat. Konsep-konsep jadi lebih mudah diterapkan pada situasi baru dan meningkatkan penalaran siswa. Hal ini menunjukkan bahwa Jerome Bruner adalah penganut aliran filsafat pendidikan konstruktivisme gagasan Mark Baldwin, dan juga sangat dipengaruhi oleh psikologi pendidikan kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget dengan teori belajar konstruktivisnya. Dalam belajar penemuan, metode dan tujuan tidak sepenuhnya seiring. Tujuan belajar bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan saja. Tujuan belajar sebenarnya ialah untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang dapat melatih kemampuan intelektual para siswa, serta merangsang keingintahuan mereka dan memotivasi kemampuan mereka. Inilah yang dimaksud dengan memperoleh pengetahuan melalui belajar penemuan menurut Jerome Bruner. Dalam bukunya yang berjudul Toward a Theory of Instruction. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu konsep dasar metode menemukan. Discovery ialah proses atau aktivitas mental di mana anak dituntut untuk mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental yang dimaksud antara lain mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Dengan teknik ini, anak dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental sendiri melalui tukar pendapat dengan berdiskusi, mencari sendiri, dan mencoba sendiri, agar anak dapat belajar sendiri. Guru hanya membimbing dan memberikan stimulasi. Belajar menemukan mendorong anak untuk aktif menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas mereka, menggunakan penalaran induktif dengan memulai dengan spesifik menuju ke umum. Misalnya, guru menyajikan contoh dan anak-anak bekerja dengan contoh-contoh sampai mereka menemukan keterkaitan dan akhirnya dapat merumuskan prinsip umum. Kata Bruner, belajar tidak untuk merubah tingkah laku seseorang, tetapi untuk merubah kurikulum sekolah menjadi sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah. Menurut Bruner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Tahap ikonik, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Sedangkan tahap simbolik, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika.
Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Komunikasinya dilakukan dengan menggunakan banyak sistem simbol. Semakin matang seseorang dalam proses berpikirnya, semakin dominan sistem simbolnya. Meskipun begitu tidak berarti ia tidak lagi menggunakan sistem enaktif dan ikonik. Menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bukti masih diperlukannya sistem enaktif dan ikonik dalam proses belajar. Ringkasannya, Brunner beranggapan bahwa belajar merupakan pengembangan kategori-kategori dan pengembangan suatu sistem pengkodean atau yang dinamakan coding. Berbagai kategori-kategori saling berkaitan sedemikian rupa hingga setiap individu mempunyai model yang unik tentang alam. Langkah-langkah model pembelajaran discovery atau inquiry learning. Trianto mengemukakan langkah-langkah model pembelajaran discovery atau inquiry menurut Hagen and Kachik sebagai berikut. 1. Menyajikan pertanyaan atau masalah. 2. Membuat hipotesis. 3. Merancang percobaan. 4. Melakukan diskusi untuk memperoleh informasi. 5. Mengumpulkan dan menganalisis data. 6. Membuat kesimpulan. Untuk yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery atau inquiry learning. Model pembelajaran discovery atau inquiry learning memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan model pembelajaran discovery atau inquiry learning adalah sebagai berikut. Untuk kelebihannya yaitu A. Dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. B. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. C. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. D. Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. E. Memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. F. Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. G. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. H. Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. I. Siswa dapat menghindari cara-cara belajar tradisional. J. Dapat memberi waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Di samping memiliki beberapa kelebihan, model discovery atau inquiry learning juga mempunyai beberapa kekurangan. Berikut ini kekurangan model discovery atau inquiry learning. A. Siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. B. Keadaan kelas kita kenyataannya gemuk jumlah siswanya, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. C. Guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan proses belajar mengajar gaya lama, maka metode discovery dan inquiry ini akan mengecewakan. D. Ada kritik bahwa proses dalam metode discovery dan inquiry terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memerhatikan perkembangan sikap dan keterampilan bagi siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa discovery atau inquiry learning merupakan model pembelajaran student center, di mana guru melibatkan kemampuan berpikir kritis siswa untuk menganalisis dan memecahkan persoalan secara sistematik, yang meliputi kegiatan bertanya, merumuskan permasalahan, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, berdiskusi, dan berkomunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, teman-teman saya akan menampilkan video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.